dari data structure. Jadi data structure itu ada beberapa ya, ada linguist, stack, terus implementasinya bisa linguist, queue, stack, terus kemudian ada array juga dan tree. Oke. Terus yang terakhir ada graph nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep tree. Nah, konsep tree itu sendiri ada beberapa yang tadi tipe-tipe tree yang mungkin kalian lihat ya. Jadi tree ini dia tipikalnya non linear, tapi dia tetap punya left sama right, oke, untuk memegang posisi kanan sama posisi kiri. Nah, terus kemudian masing-masing tree ini based on level. Dan dia mirip seperti array, yang dimana dia mulainya dari 0 ya, level 0, level 1, level 2, dan seterusnya. Oke. Kalau di insert sebenarnya mirip kayak insert array harusnya. Oke. Jadi indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua, indeks 3, indeks keempat, indeks 5, dan seterusnya. Oke. Terus beberapa tree itu dia ada yang konsepnya itu boleh seperti ini, tapi ada tree yang dimana dia satu node itu hanya menghandle 2 node. Nah, node ini di sini sebutnya node ya. Jadi yang A, B, C, D, E, F, G ini kita sebut sebagai node. Dan masing-masing node itu biasanya ada kayak posisi penyimpan atau external node atau extended node yang mungkin akan diinformasikan kalau misalnya ada node baru yang akan masuk, maka dia akan mengambil posisi ini. Nah, terus kemudian untuk propertinya ya. Jadi kalau untuk yang pertama ini kita sebut sebagai root ya, atau pusat dari semuanya. Ibaratnya gini, kalau misalnya contoh ya, kalau kalian pernah main game ya, kalau bosnya mati berarti satu gamenya mati semua kan ya, karena nggak ada pemimpinnya. Nah, kalau di tree ini juga sama konsepnya. Jadi kalau A ini hilang atau dihapus, ya berarti anak-anaknya juga anggapannya akan hilang, hapus, karena nggak ada yang megang kanan kirinya. Oke. Nah, konsepnya seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai root, ini yang kita sebut sebagai node. Terus kemudian ada edge sama leaf node. Nah, bedanya apa? Kalau edge itu yang mempositionkan atau yang menghandle posisi node sebelah kiri sama sebelah kanan. Oke. Jadi ini yang kita sebut sebagai edge. Nah, leaf node itu adalah node yang paling terakhir, yang seperti E, F, G ini adalah node paling terakhir. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai leaf node. Oke, jadi jangan sampai kalian bilang oh leaf node itu adalah B sama C, sedangkan B masih pegang E, C masih pegang F sama G. Jadi itu bukan leaf. Yang leaf di sini adalah E, F, G, D. Oke, karena dia udah nggak punya anak lagi, nggak ada yang dipegang. Nah, sibling ini adalah node yang dimana dia saudara, tapi mungkin masih di panel yang sama. Contoh, F ini siblingnya berarti G. Oke, terus D ini siblingnya C, atau D siblingnya adalah si B, karena masih di panel yang sama, yaitu si A. Oke, terus kemudian pet itu adalah jalurnya. Oke, jadi kalau misalnya pet terpanjang, OTnya pet terpanjang itu A, B, E. Nah, ini adalah petnya. Oke. Terus ancestor ini adalah posisi atas ya. Descendant ini yang dimana itu dia posisi kembali. Iya benar. Descendant ini dia adalah turunannya, ya, successor ya. Jadi misalnya kalau dibilang descendant node dari si F, successor ya, berarti Nah, posisi descendant node dari sisi, nah itu berarti F sama G. Tapi kalau ancestornya dari C, itu berarti si A, posisi atas. Oke. Terus dia punya level juga sama punya degree. Degree itu adalah jumlah satu level ini dia bisa menampung berapa node. Oke. Mungkin yang kayak digambarin di sini. Ini kalau misalnya, ini kan levelnya 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Kalau level 0, ini 2 pangkat N, oke. Karena dia level 0, berarti 2 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti dia hanya bisa maksimum 1 node, nggak akan bisa lebih. Nah, kalau di sini kan pangkat 1 ya, level 1, berarti 2 pangkat 1 itu 2, oke. Kalau level 2, berarti 2 pangkat 2 itu adalah 4, oke. Berarti jumlahnya
7 akan punya 2 anak, 9 akan punya 2 anak. Itu maksimumnya. Oke. Any question? No? Nah, ini adalah penjelasan detailnya. Rootnya itu posisi A, leaf-nya ini E, F, G, D. Oke, parent-nya si C itu adalah si A. Oke, children-nya dari A itu adalah B, C sama D. Sibling dari F itu adalah G. Path from A to F, jadi A ke F ini berarti A, C, F. Oke, konsepnya seperti itu. Ancestor-nya itu dari si F. Ini adalah A sama C sama A. Oke, posisi atas ya. Kalau descendants-nya itu misalnya C itu F sama D. Oke. Terus kemudian level D itu adalah level 1 di sini. Oke, posisi D ini level 1. Degree dari A ini adalah 3. Karena perpanjangnya 1 2 3. Oke, itu degree-nya. Oke, binary tree ini biasanya lihat dari root. Nah, dia itu bebas untuk penempatannya. Oke, penempatan posisinya bebas. Nah, ini biasanya kalian tinggal tentuin aja dia mau ditaruh sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi nggak ada penentuan. Misalnya kalian insert pertama kali itu 18, maka 18 ini yang akan jadi root. Oke. Terus kalau misalnya dari tree ini kalian pengen tahu leaf-nya berapa, ya berarti leaf-nya 9, 12, 10 dan 20. Nah, kalau deep node dari root ini biasanya dilihat dari level 0-nya. Kalau height itu yang terpanjang, paling panjang. Oke, kalau dilihat di sini yang terpanjang ini bisa 2 ya, bisa dari sebelah kiri atau sebelah kanan. 16, 7, 12 atau 18, 5, 14 dan 23. Oke. Nah, ini maksimum node ini ya. Jumlah masing-masing level. Kalau 0 ini berarti 1. Terus kalau 2 ini, kalau 1 ini berarti 2. Kalau misalnya level 2 ini pasti 4. Tuh 2, 3, 4. Kalau level 3 ini pasti 8. Semua 8. Oke. Nah, terus kemudian kalau pengen tahu posisi height-nya, ini height-nya ini kalian bisa mengetahui posisinya sih. Jadi misalnya di sini total nodes-nya itu dia height-nya itu 3, paling panjangnya itu 3. Berarti kira-kira jumlah node maksimum dari height tersebut berapa? Ya udah kalian bisa hitung 2 pangkat 3 plus 1 berarti kan 2 pangkat 4 16 minus 1 15. Jadi jumlah height 3 itu maksimum adalah 15 node. Oke. Nah, itu konsep untuk perhitungan node-nya. Nah, kalau untuk minimum ya 2 log n ya. Saya minimumnya seperti itu. Terus kalau maksimum height-nya ini sebenarnya jumlah node minus 1. Oke, kalau jumlah node-nya itu misalnya 4, berarti 4 minus 1 dari 3 karena dia selalu mulai dari 0. Oke. Jadi kalau 4 itu sebenarnya bisa konsepnya gambarnya seperti ini atau bisa juga dibikin skew karena jumlah node-nya sama. Oke. Nah, kalau implementasi dari tree dalam menggunakan array itu sebenarnya kita bisa ngitung posisi parent, child sebelah kiri sama child sebelah kanan ya. Oke. Jadi let's say kalian punya A, B, C di indeks 0, 1, 2 karena udah pasti nih A, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, indeks 3-nya kosong karena di sini nggak ada. Indeks 4-nya ada D, indeks 5, indeks 6. Oke, makanya 4, 5, 6. Terus ini juga kosong, 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 kosong. Nah, ini baru G sama H, indeks 11 sama 12. Oke. Nah, kalau kalian mau cari posisi parentnya, sebenarnya tinggal P minus 1. Nah, misalnya G ini kan indeksnya 11 ya. Oke. 11 minus 1 kan 10, 10 bagi 2 itu 5. Nah, berarti otomatis G itu parentnya itu di posisi E. 5 ini. Oke. Atau ya E, kalau kalian pengen ngecek E itu punya anak sebelah kanan atau sebelah kirinya tuh di posisi indeks keberapa sih? Ya udah tinggal
5 dikali dengan 2 itu kan 10 ditambah dengan 1 berarti 11. Berarti posisi sebelah kirinya indeks kelima itu akan ada di posisi 11, yaitu si G. Posisi sebelah kanan ya, berarti 10 plus 2 12 ya, berarti itu si H. Oke, makanya E itu dia punya 2 anak, dia sama H 11. Oke. Nah, ini untuk penerapan dengan menggunakan linguis. Jadi kalau penerapan dengan menggunakan linguis itu biasanya tetap ada 2 pointer, left sama right. Dan kalau misalnya kalian pengen ngitung level, biasanya perlu satu lagi yang namanya parent. Buat tahu dia itu parentnya di posisi berapa, buat tahu peaknya nanti. Oke. Jadi kan biasanya satu node dia punya anak nggak? Oke, punya anak berarti di left sama di right. Oke. Terus kalau node lagi dia tinggal ngecek dia punya left atau right lagi. Makanya ini dipegangnya dengan menggunakan parent buat tahu posisi level sama peaknya nanti. Oke. Nah, 4 jenis binary tree. Nah, ini sebenarnya related dengan topik-topik berikutnya. Ini aja ya. Nah, kalau perfect itu dia itu yang levelnya sama dan apa ya, semuanya harus seimbang. Jadi skemanya adalah seperti ini, nggak boleh kurang sama sekali. Nah, untuk bentuk tree yang seperti ini biasanya tipe tree-nya adalah B-tree. Oke, jadi yang punya topik ini silakan dipelajari. Ya. Jadi nggak mungkin yang namanya juga perfect tree. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba hilang satu. Kalau hilang satu berarti nggak seimbang, tree kalian salah. Nah, itu perfect. Kalau complete, complete itu sebenarnya dia mainnya indexing, dan dia insertnya juga by indexing, ngurut. Jadi ini misalnya 0, 1, 2, 3, 4, tapi possible kalau ininya kosong. Dan ini tipe tree yang biasa digunakan untuk heap atau heap. Nanti kalian bisa cari tahu. Ini heap sama deep ini sebenarnya mirip. Cuma yang membedakan adalah kalau deep itu dia tidak punya root. Dia punya root tapi kosong. Tapi kalau heap ini dia punya root. Itu complete. Terus kemudian ada skew. Nah, kalau skew itu dia biasanya berat di satu sisi. Let's say kayak gini. Nah, kalau kalian lihat ini lebih berat di satu sisi. 1, 2, 3. Sedangkan yang ini cuma 1. Nah, ini biasanya implementasinya di list itu kayak apa? Kayak misalnya kalian searching huruf A, maka dia akan keluar avocado, airplane, semua yang mengandung awalannya A. Kalau kalian punya B, berarti dia akan ngeliat di bawah B itu ada bus, terus misalnya ada box or anything, pokoknya starting with the B. Nah, jadi list ini mirip kayak kalian melakukan pencarian di indeks buku, atau di kamus. Karena dia hanya melihat kata pertama, huruf pertama, the first sentence of letter. Terus kemudian balance. Balance itu sebenarnya actually similar with the skew, cuman agak sedikit beda. Nah, kalau yang namanya balance itu dia hanya boleh selisih kanan kirinya 1, nggak boleh sebanyak ini. Kalau ini kan banyak ya, ini 1, 2, 3. Terus yang ini 1, berarti 3 minus 1 sisinya 2. Nah, itu aja udah kehilangan banyak banget. Jadi ini nggak bisa dibilang balance. Nah, kalau balance itu syaratnya adalah dia cuma boleh selisihnya kanan dan kirinya minimal 1.
Kalau lebih dari itu pasti bukan balance. Ya. Jadi biasanya bentuknya seperti ini. Ini masih boleh. Karena kalau kalian lihat ini 1, 2, terus ini 1, selisihnya 1. Implementasinya ini biasanya kalau kalian pernah dengar itu ada AVL tree. Oke. Yang dapat topik red black tree. Ini juga masuk. Oke. Nah, ini implementasi tree-nya. Kegunaannya buat apa sih? Sebenarnya ini untuk searching sama alokasi penempatan kalau misalnya mau naruh sebuah node atau data di posisi tertentu. Nah, algoritma yang kalian bisa gunakan itu banyak. Nah, ini adalah dasar-dasarnya. Oke. Tapi di luar ini tree-nya ada banyak lagi yang lain ya. Ini cuma contoh aja. Ini perfect. Oke. Complete. Skew. Balance. Ya, selisihnya memang boleh 1 kanan kirinya. Untuk height ya, dihitungnya dari posisi height. Oke, terus expression. Oke. Nah, untuk expression ini sebenarnya kita masih related dengan yang minggu lalu. Stack view mainnya prefix sama postfix. Oke, tapi di sini implement dengan menggunakan tree. Nah, sebenarnya tadi yang dijelaskan grup 3 itu udah benar, that's right. Oke, cuma yang perlu kalian ketahui, tadi kan ada algoritma atau code-nya ya. Oke. Nanti kita bisa lihat code-nya. Nah, kalau prefix ya biasa dia operatornya duluan, oke, operannya belakangan. Nah, sebenarnya kalau prefix itu paling gampang. Biasanya saya punya cara untuk ngingetinnya sendiri, tapi kalian boleh pakai cara kalian sendiri ya. Jadi kalau di sini prefix itu kan pasti startingnya di center ya, oke. Biasanya saya center terus ke right, baru ke ke left, baru ke right. Center, left, baru right. Ini prefix. Oke. Kalau postfix, kalau postfix kalau kalian lihat dia kan operator duluan ya, dan operator biasanya paling bawah. Oke. Nah, berarti kita left dulu, terus kemudian right, baru center. Oke. Kalau infix, ini left, center, right. Jadi kalau biasanya kalau saya baca tree terus harus mengubah convert itu ke prefix. Misalnya kalau prefix berarti ini saya cetak, ada lagi nggak? Nggak ada, baru saya ke kanan. Ya, jadi tengah, terus tengah tapi selalu paling kiri, tengah, kiri, mentok baru ke kanan. Oke. Kalau sudah habis ke satu sisi berarti baru ke kanan. Ya, tapi ambilnya kiri. Oke, kiri, tengah, ambil paling kiri lagi, udah mentok, baru ke kanan. Yang terakhir berarti sini. Oke, tapi konsepnya beda-beda. Ini cuman versi saya. Oke. Kalau postfix kan tadi saya bilangnya left, right, center. Oke. Berarti saya harus ke paling kiri dulu sampai paling mentok. Oke, paling kiri, paling mentok, udah paling kiri, udah nggak ada bawahnya lagi. Berarti ini saya ambil A, terus kemudian saya baru ke kanan B, baru yang terakhir di tengah plus. Oke, kalau udah, ini saya ambil tadi kan paling kiri lagi ya. Oke, kiri, kanan, tengah itu soal terakhir. Berarti saya nggak akan ngambil yang perkalian karena dia masih ada sebelah kanan. Oke, ketika saya ke kanan, saya ambil paling kiri. Cek, terus kemudian D minus, nah terus abis itu ambil yang E bagi yang terakhir 4, makanya bisa dapetnya ini bagi kali. Oke. Nah kalau perkalian, kalau infix ya udah berarti ini ambil paling kiri, tengah, kanan, jadi A plus B, J
terus ambil lagi paling kiri C minus D, oke. Terus kemudian bagi I yang terakhir ini kali ini di antara A sama B, oke. Oke, nah ini struct-nya, struct-nya ya posisinya operator atau operannya, terus kemudian left sama right ini untuk posisinya. Nah ini kalau prefix secara full, makanya kan tadi sempat dijelasin juga kalau dia itu ngecek new note-nya dulu, terus ngecek selalu posisi sebelah kiri, kanan, baru posisi tengahnya. Ini untuk functionnya, jadi functionnya itu dia selalu center atau tengah middle, oke. Atau biasanya cetak dulu, oke. Jadi print, kemudian baru left, print, oke. Karena prefixnya dipanggil lagi, oke. Nah di sini dia pakai recursive nih, oke. Jadi yang pertama kali kalau kalian lihat di sini, ini pasti dia cetak print, oke. Terus dia ke left sampai paling left lagi, ternyata masih ada anaknya lagi. Ada anaknya lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti stop. Nah apa yang dilakukan kalau udah left? Berarti dia akan memanggil si ya di sini kita print dulu, oke. Terus kita ke left, print lagi, oke. Terus kita ke left, print lagi, left, tidak ada print lagi berarti stop, nggak ada left lagi. Dia pindah ke right, oke. Ketika pindah ke right dia langsung print, oke. Terus karena sudah habis di posisi sebelah kirinya, berarti ke kanan, ini si langsung di print. Okay. Kalau postfix ini bedanya dia lari ke sebelah kiri dulu, oke. Kiri, kiri, cetak, oke, atau print, oke, baru kanan, print. Terus kemudian ambil sebelah kiri kanannya, yang paling bawah. Di sini berarti kita ambil A-nya, print, oke. Terus sebelah kiri B, print, terus kemudian plus. Berarti AB plus, terus yang terakhir adalah C kali. Infix, nah ini kita biasa ngambil sebelah kiri dulu, oke. Tengah baru kanan, oke. Berarti kita ngambil ke kiri A, cetak, oke, atau print. Terus kemudian ambilnya tengah middle, oke. Plus cetak, oke, atau print. Terus kanan B, print, oke. Terus baru ke kali, jadi karena dia middle, kali, print, baru yang terakhir sih. Print. Nah, ini harus hati-hati karena kadang kalau infix itu dia perlu yang namanya scope. Karena kalau nggak ada scope, dia akan bingung mau ngerjain yang mana. Oke, kalau kita kan kalau secara komputer dia pasti tetap prosesnya dari kiri ke kanan. Walaupun presidensinya paling tinggi adalah perkalian. Tapi kalau kita secara matematika manual, perkalian pasti kerjain duluan. Ya penyebelahannya belakang. Jadi ini kalau ada case seperti ini biasanya harus dibuat scope-nya dulu. Ini skema untuk prefix berarti kali plus A, B, C. Postfix itu berarti ambil A, B plus C multiply. Okay. Terus kalau infix itu kan harusnya A plus B kali C, okay. Tapi tidak bisa seperti ini karena biasanya harus diskupkan dulu. Oke, kita mainnya tetap dari kiri ke kanan. Tapi kalau kalian lihat di sini A sama B-nya itu dia satu buah tree sendiri.
karena dia satu buah tree sendiri, ada parent, ada left right, left node sama right node. Nah ini udah pasti diskupin A sama B nya sendiri. C itu tidak diskupkan karena dia akan berdiri sendiri. Kan C udah relatednya sendiri ya, perkalian cuma dikali sama C, nggak ada dengan operan yang lain. Oke. Oke, ini bracket. Nah, jadi kalau kalian mau modify the algoritmanya, sebenarnya kalian bisa tambahin bracketnya di sini. Jadi kalau misalnya dia itu merupakan satu buah tree yang dimana dia punya left node sama right node, itu udah pasti langsung di bracketkan. Oke, jadi kayak plus AB, ya ini kan satu buah tree sendiri ya, ini bisa langsung di bracketkan. Oke, terus kalau ada lagi yang seperti ini langsung di bracketkan. Jadi otomatis indeksnya itu tahu prioritasnya nanti. Oke. Oke,